Halo guys, welcome to my channel. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Besar Jakarta Gambir. Pada pagi hari ini, tepat tanggal 28 September 2022, saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Semarang dengan kereta api Argo Muria. Kali ini bukan Argo Muria biasa, karena hari ini adalah perjalanan perdana kereta api Argo Muria setelah dilakukan percepatan perjalanan dari waktu tempuhnya tadinya 5 jam 41 menit menjadi hanya 5 jam 21 menit. Penasaran seperti apa keseruannya? Ikuti perjalanan saya sampai akhir. Ini saya udah di lantai atas dan keretanya udah tersedia di jalur 4 stasiun Gambir. Hari ini saya duduk di kereta eksekutif 9 paling belakang nih, nomor 13B. Alhamdulillah dapat yang paling belakang. Nanti kita bisa back riding nih. Ini sarana yang gedung kan K1 016 nomor 31 Depo SMC. Untuk trainmark yang digunakan udah kode F ya, jadi memang sudah capable di kecepatan 120 km per jam, berat total 46 ton, dan tipe bogi K10. Itu nomor 17. Ya, dikunci. Masih dikunci. Masuknya lewat depan deh. Salah ini, salah kode. Ini kita lihat interiornya, terutama di bagian toiletnya ya. Di sisi ini untuk sarana kereta jenis bukan stainless steel, jenis mild steel new image. Salah satu toiletnya berukuran besar dengan kloset duduk dan tidak dipisahkan gendernya. Jadi luas ya kloset duduk. Ada wastafelnya, ada cermin, sabun dan sebagainya. Sementara di toilet satunya menggunakan kloset jongkok dan juga tidak dipisahkan gendernya. Jadi saya sih lebih setuju kayak gini. Kalau jenis toiletnya beda, baiknya tidak usah dipisahkan gendernya. Jangan yang sempit dan kloset jongkok dikasih khusus cowok, dan yang luas dengan kloset duduk dikasih khusus cewek. Ini adalah rute kereta api Argo Muria. Jadi yang membedakan dengan Argo Sindoro, kereta api Argo Muria baik arah ke Semarang maupun ke Jakarta dia berhenti naik turun penumpang di stasiun Bekasi. Jadi dari Gambir ke Bekasi dulu, kemudian Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang. Dan walaupun perjalanannya dipercepat, untuk yang dari Semarang dia tetap masih berhenti di stasiun Jatinegara. Jadi kalau dari Semarang arah Jakarta, total durasi tempuhnya adalah 5 jam dan 24 menit. Sebaliknya kalau dari Gambir ke Semarang 5 jam 21 menit. Untuk jadwal berangkat dari Jakarta jam 7:05. Sementara kalau dari Semarang Tawangnya lebih lambat 15 menit. Jadi sekarang jam 4 sore lewat 15 menit. Oke guys, saat ini saya sudah berada di peron utara ya, jalur 4 stasiun besar Jakarta Gambir. Ini sebenarnya kalau di Gambir kita bisa melihat pemandangan dari ikon kota Jakarta, Tugu Monas. Ini di belakang saya sudah tersedia rangkaian kereta api Argo Muria yang akan saya tumpangi, dan di jalur satu sana tersedia rangkaian kereta api Argo Parahyangan tujuan Bandung. Sebagai informasi, kereta api Argo Muria adalah kereta unggulan dari Daob 4 Kota Semarang. Jadi bersama-sama dengan kereta Argo Sindoro, ini adalah kereta Argo milik Daob 4 Semarang. Jadi melayani rute dari Jakarta Gambir, tujuan akhir stasiun Semarang Tawang.
Dan spesial pada hari ini tanggal 28 September 2022. Jadi dalam rangka ulang tahun PT Kereta Api juga ya, yang ke-77. Beberapa kereta api dilakukan percepatan perjalanan atau pemendekan durasi tempuh. Salah satunya adalah kereta api Argo Muria dan juga bersama-sama dengan kereta api Argo Sindoro. Jadi sekarang ini waktu tempuh kereta api Argo Muria dari Jakarta ke Semarang itu 5 jam 21 menit. Sementara untuk kereta api Argo Sindoro itu 5 jam 17 menit. Jadi masing-masing itu lebih cepat sekitar 20 menit ya dari durasi tempuh sebelumnya. Di lintas utara sendiri ada satu kereta lagi yang dipercepat, yakni kereta api Sembrani. Jadi dari Jakarta Semarang, Sembrani itu lebih cepat sekitar 14 menit. Namun overallnya sampai Surabaya itu lebih cepat sekitar 30 menit. Untuk harga tiket kereta api Argo Muria dan Argo Sindoro ini pada saat video ini dibuat September sampai dengan Oktober itu harga tiketnya masih mulai dari Rp285.000 ya. Harapannya mudah-mudahan nggak terjadi melambung tinggi ya, seperti kereta-kereta unggulan macam Argo Anggrek dan kereta-kereta lainnya. Ini adalah nomor kereta yang saya gunakan pada hari ini. K1 itu artinya kereta kelas eksekutif, jadi kalau K2 itu bisnis dan K3 itu ekonomi. Kemudian 0 itu adalah artinya tanpa penggerak alias harus ditarik oleh lokomotif. Kemudian 16 itu adalah mulai dinasnya di tahun 2016, ini tanggal 27 Mei 2016. Dan nomor urut yang ke-31 milik Depo Semarang Poncol. Jadi kalau tadi misalnya K1, 1, 22, 01 itu berarti punyanya kereta listrik atau kereta cepat Indonesia. Kemudian untuk eksteriornya, untuk sarana ini berjenis New Image itu AC-nya itu ada di kedua ujung kereta ya, sebelah sana dan juga di sana. Dan itu sayangnya mengganggu ruang bagasi overhead yang di atas kepala kita. Jadi kalau kita duduk di ujung-ujung itu ruang bagasinya sedikit terpotong. Kemudian untuk kacanya mirip dengan stainless steel. Nah cuman yang kalau kita duduk di ujung-ujung itu kita nggak dapat tirai. Jadi ya gini deh, cuman kacanya nggak jadi lebih gelap sih, tetap ada kaca filmnya, cuman nggak jadi gelap banget kayak di kereta stainless steel. Kemudian yang dikritik dari kereta ini terkait interior ya, kalau kita apes dapat duduk di nomor tempat duduk paling depan antara nomor 1 atau 13 ya, itu nggak bisa diprediksi sih. Karena contohnya ini nih, di kereta 9 nomor 1-nya paling depan kan, tapi di kereta 8 nomor 1-nya di paling belakang. Nah sedikit tips kalau misalkan teman-teman suka hunting kereta, patokannya ini nih, kalau yang toiletnya sempit, jaraknya sempit nih, itu dia berarti dekat dengan nomor 1. Nah kalau ini agak lebar kan, itu berarti dekat nomor 13. Tapi nggak bisa jadi patokan juga karena rangkaian kadang-kadang suka dibongkar pasang. Ini kita lihat lokomotif dinas kereta api Argo Muria ya. Jadi untuk susunan rangkaian kereta api Argo Muria, di belakang lokomotif itu kereta pembangkit dulu tuh, baru kereta eksekutif 1 sampai dengan 4 ya kalau nggak salah. Kemudian kereta makan, lanjut kereta eksekutif 5 sampai 9. Kereta pembangkit pun udah trademark F ya. Jadi seluruh rangkaian dari kereta penumpangnya, kereta pembangkit dan juga kereta makannya sudah bisa digeber maksimal kecepatan 120 km per jam. Dinas kereta api Argo Muria pada hari ini CC 206 1372 dengan stiker G20 dan kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Ada papasan KRL di stasiun Gambir nih.
Oh iya, ralat. Jadi kereta makannya ternyata di belakang eksekutif 5. Jadi untuk susunan rangkaian dari belakang lokomotif, tadi kereta pembangkit, kemudian eksekutif 1 sampai 5, kemudian kereta makan, dan dilanjutkan eksekutif 6 sampai 9. Untuk kereta makan yang digunakan sendiri berbeda jenis ya, bukan yang angkatan 2016. Jadi ini pakai M1 0 mulai dinas 2002 yang keempat, depo Semarang Poncol. Ini kita lihat ya. Tapi udah trademark F juga sih. Ada ruang operator, ruang kru, dan ada musolanya lumayan luas. Oh, enggak luas juga sih, bisa buat 1 orang. Alah Yogi, lama banget sih. Minggu sore menjelang malam ya. Nah, di kampung tuh jembatan Bambu, kemana di Kilometer 87. Dari tadi masih sampai ke udah gitu. Panjang. Sama yang ini tadi gua bilang, begitu di Kilometer 57 jadi perbaikan jalan ya. Udah, turun dari layar. Iya. Dari layar tuh kalau salah 47 ya. Iya. Tadi Tenggut. Pasang selalu saya itu kalau bikin saya harus beli. Jam 7.36 kita tiba di stasiun Bekasi tepat waktu. Nanti dijadwalkan akan berangkat kembali jam 7:38. Per hari ini 24 September masih dilayani di jalur 6 nih, belum ke peron utara ya. Jadi
di peron utaranya masih belum dapat digunakan. Dia mau beli salah, duitnya pas-pasan. Dia muter-muter ke dalam jalanan. Iya. Nah, ini anak saya mau di situ. Jadi ada spesialisasi ke arah begitu. Di pertama kesehatan, apa bisa bilang harus kuat orang yang merokok. Dari sisi yang merokok bukan saya kehilangan apa atau dari orang pergaulan ya jadi yang bagus kita lagi di sini bermuda harus dari dulu yang merokok ya pernah saya asumsi rokok itu sesuatu yang bisa kita dia kan kasih tahu kan saya kalau di tempat itu naik ke laut atau macam tikus sudah biasa dan bilang ya udah sebatang rokok baik tapi kalau mau bilang hidupnya tuh sampai ada nafas harus mati pasti saya bisa saya kayak seperti itu udah namanya Jakarta ya sesuatu batang ini setelah itu ya hidup normal kan kita cuma lagi ya saya dulu tapi sama orang ini ya biar naik kita aja sampai ada orang yang bisa kalau dia masih berpikir kita maksudnya ketemu nggak pernah melakukan maksudnya kalau berpikir ada kalau lagi makan aja pasti tidur saya bergaul agak susah ya jadi kita itu bisa pak kalau nggak tahu pasti nama pak iya nggak boleh berhasil pesawat dan rombongan banyak masih bisa tapi kalau itu dari sisi kita harus seperti itu semua saya mesti seperti itu iya apa hanya mau mungkin aja gitu ya ya saya udah boleh betul karena saya nggak berapa 10 tahun kamu nggak ada mau yang jadi juga dari apa jadi kita ini Ini jam 9:37 kita tiba di stasiun Cirebon. Ini awal sekitar 8 menit nih dari jadwal tiba saatnya jam 9:45 menit. Rencananya kereta api Argo Muria akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon jam 9:50. Informasi dari percepatan perjalanan itu sekarang menurut jadwal dari Jakarta ke Cirebon kereta api Argo Muria itu durasi tempuhnya 2 jam 40 menit dan ini lebih awal lagi nih, jadi hanya 2 jam 30-an menit dan ini termasuk kita tadi berhenti naik turun penumpang di stasiun Bekasi. Jadi luar biasa cepat sekali ya. Tadi saya lihat di
selepas stasiun Cikampek ya, tadi kecepatannya udah dikepung sampai dengan 115 km per jam. Sebagai informasi, kereta api Argo Muria itu pertama kali diluncurkan sekitar akhir tahun 97. Jadi pada tahun 97 itu ada peluncuran dua kereta unggulan. Yang pertama kereta api Argo Bromo Anggrek, relasi Surabaya Pasar Turi Jakarta Gambir, itu di sekitar bulan September ya. Dan di akhir tahunnya kereta api Argo Muria diluncurkan. Keduanya sama-sama menggunakan rangkaian gendut ya, yang menggunakan bogi tipe K9 dengan suspensi udara. Jadi pada saat itu PT Kereta Api punya 3 rangkaian atau 3 transit rangkaian gendut, yang mana 2 dipergunakan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek dan 1 transit digunakan untuk kereta api Argo Muria. Pada saat itu jadwal perjalanan Argo Muria itu hanya pagi dari Semarang dan sore dari Jakarta. Namun saat ini perjalanan kereta api Jakarta Semarang yang pagi itu namanya berubah menjadi kereta api Argo Sindoro. Otomatis dia dari Jakartanya sore ya. Dan untuk Argo Muria sendiri itu jadwal berangkatnya pagi dari Jakarta ke Semarang dan juga sore dari Semarang menuju ke Jakarta. Dan untuk rangkaian yang digunakan saat ini menggunakan rangkaian Milesville New Image angkatan tahun 2016. Kalau dulunya sebelum dilakukan percepatan perjalanan di stasiun Cirebon ini, biasanya kereta api Argo Muria menyusul kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Tapi tadi karena kita lebih kencang lagi, jadi disusulnya tadi di stasiun Haurgelis. Dan ini kosong, di sini nggak ada kereta selain kereta api Argo Muria. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Oke guys, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Tegal. Ini
melewati tikungan besar sebelum stasiun Tegal. Dan di sebelah kiri kita akan melihat nanti ada percabangan rel dari arah stasiun Krupuk hingga Purwokerto. Jalurnya kereta api Kamandaka dan juga Joglo Semarkerto. Itu dia sebelah kiri, itu adalah rel kereta api yang menuju stasiun Krupuk hingga Purwokerto. Sesuai jadwal, kereta api Ampung Muria akan tiba di stasiun Tegal jam 10:38 menit. Waktu tunggunya sekitar 3 menit dan direncanakan akan diberangkatkan kembali pada pukul 10:41 menit. Sekarang 10:35 nih. Nggak tahu kita on time atau lebih awal atau lebih lambat. Kita lihat nanti. Ini kita lihat Balai Yasa Tegal ya. Balai Yasa Tegal. Ada lokomotifnya nih, C1414. Stasiun Tegal, ini ada kuburan kereta nih, kereta bisnis ekonomi, masih livery Selendang Pecut nih. Ternyata tepat jam 10:38 menit kita tiba di stasiun Tegal. On time ya. Ini kita berhentinya pas di sinyal keluar jalur berapa nih? Jalur 4 ya kali ya. Itu di Balai Yasa kayaknya lagi ada acara tuh, ada ribut-ribut tuh. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun PT Kereta Api ya, yang ke-77. Cuma kalau di tripnya sendiri nggak ada apa-apa sih, nggak ada. Biasanya ada perayaan-perayaan gitu, sekarang nggak ada nih. Ini kereta 9 nggak kebagian peron ya. Cuman berhenti 3 menit, persiapan diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal. Stasiun Tegal nih yang dapat peron panjang cuma jalur 1 doang nih. Jalur 1 panjang banget nih peronnya nih. Cuman kalau jalur 2 dan 3 pendek aja. Ada tangganya tapi seringnya sih nggak pas sih, nggak pas posisi pintu. Oke, kita masuk dulu.
Yuk, sama. Hah? Oh iya iya. Saya ya. Gimana nih Pak? Loading dock ya? Oke guys, ini kita review interiornya dulu ya. Untuk legroom jelas sangat lega. Cuman kalau kereta New Image ini PR-nya sandaran kakinya nggak ada stoppernya, jadi agak pegel kalau tinggi kita kurang dari 175 cm. Cuman bagusnya ini udah nggak ngebanting sih kayak dulu. Kalau saya biasanya ngakalinnya gini nih. Jadi saya bikin pijakan kaki sendiri nih pakai tas. Jadi ya gini deh, jauh lebih nyaman daripada kakinya kegantung atau pakai pijakan kaki yang dari kursi depan. Kemudian di kursi depannya ada seat pocket ya. Dan tadi kita setelah naik dibagikan fasilitas ini nih, masker KN95 beserta tisu basah. Dan di sini ada kantong kresek ya buat kita naruh sampah-sampah kecil. Kemudian di sini ada meja kecil dan juga 2 buah colokan listrik. Nah, di atas ini kita bisa lihat kacanya lumayan bening ya. Tapi walaupun bening, ini ada kaca filmnya kok. Cuman nggak yang gelap banget kayak kereta stainless steel. Dan di atas itu ada rak bagasi. Nah, hanya saja yang di ujung sini rak bagasinya agak sedikit sempit karena terpotong ruang untuk AC. Nah, di sandaran tangan ini, sandaran lengan ini ada tombol. Tombol ini digunakan untuk merebahkan kursi, jadi bisa lumayan rebah nih. Ini saya coba ya. Nah, bisa serebah ini, jadi sebenarnya lumayan nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Hanya saja saya agak sedikit terganggu dengan suara kursinya agak bunyi gitu. Dan di sandaran lengan ini ada mejanya ya, ada meja lipat, lumayan luas ini dan rata konturnya. Jadi kalau misalkan kita buat kerja dengan laptop dan juga makan itu bisa lebih nyaman. Oh iya, kalau kita duduk di kursi single seat nomor 1C ataupun 13B seperti saya ini, kita akan mendapatkan kehormatan untuk menjadi tukang tutup pintu. Karena pasti ada aja penumpang ke kamar mandi, buka pintu tapi lupa nutup kembali. Contohnya ini nih. Selepas stasiun Tegal, saya kira kecepatan keretanya akan tidak terlalu tinggi karena jaraknya dengan stasiun pemberhentian berikutnya, stasiun Pekalongan, tidak terlalu jauh. Tapi nyatanya keretanya masih digeber dengan kecepatan tinggi hampir 120 km per jam. Ini keretanya baru mulai mengerem, mengurangi kecepatan jelang masuk stasiun Comal. Sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Pekalongan. Jadi sudah jadwal tibanya jam 11 lewat 18 menit. Sekarang jam 11 lewat 16. Ini persiapan masuk stasiun Pekalongan. Tadi di antara stasiun Cirebon hingga stasiun Comal keretanya digeber dengan kecepatan tinggi ya, di atas 115 km per jam, jadi sekitar 117-118 itu yang tercatat di aplikasi saya. Dan itu goncangannya ya lumayan terasa sih. Jadi ya salah satu yang dikritik dari jenis kereta ini adalah goncangannya
sangat terasa, jadi agak sedikit kurang nyaman. Sebentar lagi kita akan masuk di stasiun Pekalongan, stasiun pemberhentian terakhir sebelum tujuan akhir, stasiun Semarang Tawang. Tepat jam 11:18 kita tiba di stasiun Pekalongan. Nanti akan diberangkat kembali jam 11:21. Ini kalau di Pekalongan kita dapat peron tinggi ini. Waktu tunggunya hanya sekitar 3 menit. Itu ada masa di jasa tuh di kereta 8. Jadi untuk kereta berjenis seperti ini sebenarnya tipe boginya atau suspensinya itu sama dengan kereta stainless steel, cuman nggak tahu kenapa di kereta ini goncangannya lumayan terasa. Langsung persiapan diberangkatkan kembali nih.
Saat ini perjalanan kereta api Argo Mulia baru saja berjalan langsung di stasiun Melayani. Ini tadi sebenarnya ada momen ya, di mana kereta api Argo Mulia menyusul kereta api Kaligung. Sayangnya tadi saya konsentrasi di sebelah kiri, sementara tadi kereta api Kaligung ada di jalur 1, jadi kelewat momennya. Oke, sebentar lagi kita akan segera tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan untuk kesan perjalanan naik kereta api Argo Mulia, saya sebagai warga kota Semarang yang sudah naik kereta api ini sejak tahun 97, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada PT Kereta Api Indonesia karena akhirnya kereta api Argo Mulia sama-sama dengan kereta api Argo Sindoro dipercepat waktu tempuhnya jadi semacam kereta ambulan begitu. Walaupun tentunya fasilitas yang diberikan tidak sama dengan kereta ambulan betul macam kereta api Argo Anggrek. Jadi minimal waktu tempuhnya sudah mendekati waktu itu kereta api Argo Bromo Anggrek. Untuk harga tiket juga mudah-mudahan bisa tetap dipertahankan minimal sama dengan yang sekarang ya, masih mulai dari 200 ribuan, jadi nggak melonjak terbang tinggi hingga hampir 400 ribuan gitu, mudah-mudahan ya. Dan untuk okupansi kereta api Argo Mulia sendiri saya perhatikan dari Jakarta sampai dengan Semarang lumayan penuh ya. Untuk ukuran di hari kerja ini terhitung lumayan penuh. Hanya saja untuk minusnya, saya kurang begitu suka dengan rangkaian yang digunakan, yakni New Image Steel, di mana goncangannya cukup terasa, apalagi nanti di antara stasiun Cikampek hingga Cirebon dan juga Cirebon hingga stasiun Soma itu kecepatannya digeber hingga 115 bahkan hingga hampir 120 km per jam. Itu lumayan terasa sekali goncangannya. Oke guys, sebentar lagi kita akan tinggal di stasiun Semarang Tawang. Sebentar kita siap-siap dulu ya. Jam 12
2, 3 kita tiba di stasiun Semarang Tawang. Kita masuk di jalur 3, sementara di jalur 4-nya adalah rangkaian kereta api Argo Sindoro tambahan yang pada hari ini tidak jalan. Jadi jalannya hanya hari Kamis hingga hari Senin. Oke guys, saat ini saya sudah tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Semarang Tawang. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya.